Dewi, silakan. Self ya. Ya. Iya, Dewi. Satu pertanyaan, Romo. Iya, silakan, Nona. Saya belum paham maksud kalau kayak di agama saya sebelumnya kan penyembahan kepada Allah itu kita sholat ya. Kalau di dalam iman Katolik itu seperti apa sih penyembahan yang benar gitu, Romo? Misalkan kita sembahyang di rumah gitu. Oke. Yang kau di itu artinya doa, penyembahan bukan di situ. Oke, itu juga harus bisa mengerti. Oke, apa yang kita mau katakan di situ yang pertama. Yang pertama engkau harus tahu bahwa syarat dari penyembahan itu ada 3 unsur: imam, altar, dan kurban. Kita lihat orang Israel, penyembahan mereka tuh punya 3 konsep itu. Oke. Karena itu tidak boleh ada terjadi penyembahan di luar Yerusalem, di luar bait suci Yerusalem. Karena apa? Di situ ada imam, ada altar, dan ada korban. Apa yang dilakukan oleh seorang imam tiap-tiap hari dalam penyembahan mereka kepada Allah? Bantu dulu Keluaran 29 ayat 36-37. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Dan siapakah mereka itu? Ayat 35. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tetapi seperti yang kuperintahkan kepadamu, selama 7 hari haruslah kau habiskan mereka. Dewi, yang pertama, kalau kita mau katakan bahwa itu adalah penyembahan, maka harus punya 3 unsur, yaitu altar, korban, dan Imam. Dan dalam perjanjian baru sangat jelas ketika Tuhan Yesus mentabiskan sendiri, para rasul ketika mengatakan lakukanlah ini. Makanya dalam bahasa Spanyol, dalam Latin, dalam bahasa Inggris, pentabisan namanya ordenación. Lukas 22 ayat 19, Yesus sendiri yang mentabiskan, lakukanlah ini, ordenación. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan membagikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku. Perbuatlah ini, perintah, mandat, ordenar, artinya mentabiskan dalam pengertian, memerintahkan itu. Kenapa tubuh dan darah? Kenapa roti dan anggur? Karena yang pertama, ritus Harun telah ditiadakan dan diubah jadi ritus Melkisedek. Bantu dulu Ibrani 10 ayat 8-9. Tergantung kalian berdua, Nona atau Apokalips. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Tahan dulu, Nona. Dan Tahan dulu di situ. Korban bakaran dan korban keselamat. Ingat yang engkau baca tadi dari Keluaran, yang mempersembahkan di dalam perjanjian lama tadi siapa? Imam Harun, keturunan Harun. Yang kau baca tadi dari Keluaran tadi. Dewi masih bisa dengar, masih bisa ingat apa yang dibaca oleh Nona tadi? Bisa. Oke. Sekarang korban itu tidak diinginkan lagi. Engkau baca kembali ayat 8 dan konsentrasi di ayat 9. Di atas ia berkata,
Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Tahan dulu. Yang pertama ia hapuskan ritus Harun tadi yang mempersembahkan korban. Masih ingat Dewi? Masih bisa ingat? Yang tadi korban itu yang penyembelihan korban domba, binatang dan semua dihapuskan supaya, baca kembali ayat 9, supaya apa? Nona Manis? Nona, jangan mute-kan. Ayat 9-nya. Supaya menegakkan yang kedua. Yang kedua ini apa? Ayat 10-nya. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dan berapa kali harus dirayakan persembahan tubuh Kristus yang menguduskan itu? Bukan lagi binatang dalam ritus Harun, melainkan tubuh Kristus itu harus dipersembahkan. 1 Korintus 11 ayat 26. Sampai kapan kita harus merayakannya? Merayakan korban itu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dan ayat 27-nya. Jadi, siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dan siapa yang tidak mengakui, ayat 26, 29. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dewi, harus dirayakan sampai kapan korban itu? Sampai dia datang lagi. Artinya sampai lamanya. Tadi kita bilang ritus Harun sudah diubah, tapi tidak diberitahu ritus mana yang menggantikan ritus Harun, oke? Ritus Harun itu mempersembahkan binatang, bisa mengerti Dewi? Bisa. Sekarang kita harus tahu ritus mana yang menggantikan ritus Harun. Makanya Nona Manis, engkau sudah siap Ibrani 7, 11, 12? Ibrani 7 ayat 11, 12. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seseorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Dewi, jadi sudah diubah jadi ritus apa? Melkisedek. Dan engkau harus tahu sekarang Melkisedek mempersembahkan apa? Kejadian 14:18. Nona Manis, engkau tahan di Ibrani 7 itu. Kejadian 14:18. Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Oke, Dewi, jadi sekarang imam-imam harus mempersembahkan kurban yang namanya roti dan Anggur. Dan roti dan anggur ini pio di dalam Yohanes benar-benar atau tidak benar-benar makanan. Engkau bantu dulu Yohanes 6 ayat 50. Yohanes 6 ayat 50. Inilah roti
dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Lanjut. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberitakan untuk hidup dunia ialah dagingku. Ayat 43. 43. Jawab Yesus. 53. Maaf. Karena itu, kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Sekarang 54-55. 55. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Dewi, bisa mengerti? Yesus mempersembahkan apa dalam perjamuan malam terakhir di Lukas 22 ayat 19-20? Roti dan anggur. Roti dan anggur. Tetapi ketika dia mengambil roti, dia mengatakan, inilah tubuhku. Ketika dia mengambil cawan yang berisi anggur, dia bilang, inilah darahku. Dewi bisa mengerti. Karena itu, penyembahan kekristenan sejati ada dalam Ekaristi. Karena ada 3 unsur. Yang pertama, imam, altar, dan kurban. Roti dan anggur jadi tubuh dan darah. Bisa mengerti, Dewi? Oke. Karena itu, Nona Manis, engkau ada di Ibrani 7, masih? Nona? Masih, Romo. Masih. Sekarang, karena dia adalah ritus Melkisedek, maka dia yang berhak secara biblis. Engkau baca sekarang. Karena dia ritus Melkisedek, dia menerima apa? Secara biblis dia mempunyai hak apa? Ayat 1-nya. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain Nona, ditetapkan? ayat 1, ayat 11-12 sudah. Sekarang sudah ditetapkan untuk ritus Melkisedek. Sekarang imam-imam Katolik adalah dari ritus Melkisedek. Sekarang karena dia adalah ritus Melkisedek, dia mempunyai hak apa? Ayat 1, Nona. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Lanjut. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek Cukup. adalah... Sudah, Nona, sudah sangat jelas di situ. Jadi ritus Melkisedek inilah secara biblis di dalam perjanjian baru, karena merubah dari ritus Harun Lewi ke ritus Melkisedek, menggantikan ritus Harun ke ritus Melkisedek, maka secara biblis imam-imam dari ritus Melkisedek inilah yang mempunyai hak persepuluhan, bukan pendeta. Pendeta bukan ritus Melkisedek. Pendeta bukan imam, tidak bisa menerima persepuluhan. Walaupun imam-imam Katolik punya hak persepuluhan, tetapi tidak pernah menuntut persepuluhan dari umatnya. Ingat itu, pendeta-pendeta. Kalian hak persepuluhan kalian ambil dari ritus mana? Ritus Harun sudah dihapuskan, sudah diubah jadi ritus Melkisedek. Mau ritus Melkisedek, kalian bukan imam. Mau ambil hak persepuluhan dari mana?